Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi rahmat kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari sampai saat sekarang ini. Sholawat berangkaikan salam yang tak lupa dan tak bosan-bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Winda Agina Putri Siregar, mahasiswa UIN Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 1F. Di video kali ini saya akan membahas tentang berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana video ini berguna untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu, apakah sebenarnya kurban itu? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qariba, yang artinya dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sebagaimana diperintahkannya dalam Al-Quran. Dikenal juga dengan istilah udhiyah, yang merupakan nama untuk hewan yang akan dikurbankan. Selain itu, terdapat juga kata tadhiyah digunakan sebagai makna berkurban atau melakukan kurban. Sekarang ini, kita banyak menjumpai kaum muslimin yang kurang mengetahui tentang hukum sembelihan. Padahal, sembelihan atau kurban ini termasuk ibadah. Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Jika sembelihan adalah ibadah, maka menunjukkan sembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Namun seringkali kita temui ada orang yang berkorban atau menyembelih hewan yang ditujukan untuk Nyi Roro Kidul, untuk berkurban para wali, kurban kuburan Nyai Fulan, dan masih banyak lagi bentuk kesalahan ketika menyembelih. Disebabkan karena jauhnya mereka dari syariat agama Islam, dan terjerumuslah mereka ke dalam larangan Allah yang paling besar, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum tentang sembelihan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Pengharaman dan syiriknya berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Ayat yang baru saja saya bacakan menunjukkan bahwasanya berkurban merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai, dan semua yang dicintai Allah merupakan ibadah. Sehingga jika berkurban atau sembelihan ditujukan kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Dua hal ketika berkorban. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika berkorban atau menyembelih suatu hewan. Yang pertama adalah tasmiyah, dan yang kedua adalah niat atau tujuan sembelihan. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih, seperti mengucapkan basmalah. Tujuan dari tasmiyah adalah
untuk isti'anah atau memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada yang disebutkan namanya tersebut. Kemudian tasmiyah ini dapat dirinci menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, menyebut nama Allah. Dengan membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya wajib, sehingga hewan yang disembelih tersebut halal untuk dimakan. Allah berfirman, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman terhadap ayat-ayatnya. Quran Surah An'am ayat 118. Yang kedua, menyebut nama selain Allah, hukumnya haram dan termasuk syirik. Seperti menyebut nama Rasul, Husain, Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga, penunggu kuburan, kiai, para sunan, dan lain-lainnya. Maka sembelihan atau hewan yang dikurbankan tersebut haram untuk dimakan. Yang ketiga, tidak menyebut nama siapapun. Hukumnya haram baik disengaja maupun lupa menurut pandangan yang kuat berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Quran Surat An-Na'am ayat 121. Adapun tujuan berkorban yaitu yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan ini jika hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja berarti telah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Contohnya sembelihan hari kurban, akikah dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, hukumnya sudah pasti syirik akbar. Karena telah beribadah kepada selain Allah dan hewan sembelihannya haram untuk dimakan. Yang ketiga, tidak untuk ibadah kepada siapapun. Hukumnya boleh dan halal sembelihannya yaitu jika disebut nama Allah ketika menyembelih hewan tersebut. Contohnya menyembelih hewan untuk dijual. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.